Oke, selamat pagi semuanya. Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, pada pertemuan kedua ini kita akan belajar tentang grafik fungsi kuadrat. Setelah pada pertemuan pertama kita belajar tentang persamaan kuadrat, di pertemuan kali ini kita akan belajar tentang grafik fungsi kuadrat. Silahkan disimak materinya ya. Nah, setelah mempelajari materi grafik fungsi kuadrat ini, diharapkan kalian yang pertama dapat mengetahui pengertian fungsi kuadrat, kemudian dapat mengetahui sifat-sifat fungsi kuadrat, dan yang terakhir dapat menggambar grafik fungsi kuadrat. Pengertian fungsi kuadrat. Fungsi kuadrat merupakan fungsi yang berbentuk y sama dengan ax kuadrat plus bx plus c dengan a tidak boleh sama dengan 0. Nah, di sini terlihat jelas bahwa fungsi kuadrat itu y sama dengan, kalau persamaan kuadrat itu ax kuadrat plus bx plus c sama dengan 0. Jadi dalam persamaan kuadrat itu diberi sama dengan 0. Sampai sini jelas ya perbedaan antara fungsi kuadrat dan persamaan kuadrat. Oke, kita lanjutkan. Dalam fungsi kuadrat biasanya kita juga menggambar grafik. Grafik dari fungsi kuadrat menyerupai parabola, sehingga dapat dikatakan juga sebagai fungsi parabola. Nah, di sebelah kanan ini terdapat grafik fungsi kuadrat dengan perbandingan grafik fungsi kuadrat y sama dengan x kuadrat, y sama dengan min x kuadrat, dan y sama dengan 2x kuadrat. Sebelum kita menggambar grafik fungsi kuadrat, kita harus terlebih dahulu mencari titik potong. Nah, biasanya kita menggunakan tabel atau cara yang lain juga bisa, cuman yang saya ajarkan di sini menggunakan tabel. Caranya dengan memasukkan x sama dengan berapa ke persamaan. Di sini dicontoh diberikan x sama dengan min 3, kita masukkan ke persamaan y sama dengan x kuadrat, didapatkan y-nya itu 9 karena min 3 kuadrat sama dengan 9. Nah, kita ketemu titik potong dari fungsi y sama dengan x kuadrat yang pertama itu min 3,9. Kemudian selanjutnya tinggal kita substitusikan nilai x, misalkan min 2, kita masukkan y sama dengan x kuadrat, x-nya min 2, kita kuadratkan akan diperoleh hasil 4. Karena min 2 kuadrat sama dengan 4. Jadi titik potong yang kedua itu min 2,4. Untuk selanjutnya juga seperti itu, tinggal kita substitusikan nilai x. Nilai a pada fungsi y sama dengan ax kuadrat plus bx plus c akan mempengaruhi bentuk grafiknya. Jika nilai a-nya positif, maka grafiknya akan terbuka ke atas. Sebaliknya, jika a negatif, maka grafiknya akan terbuka ke bawah. Jika nilai a-nya semakin besar, misalkan nilai a-nya itu 2, 3, atau dan seterusnya semakin besar, maka grafiknya menjadi lebih kurus. Bentuk grafiknya menjadi lebih kurus. Selanjutnya kita akan belajar tentang sifat fungsi kuadrat. Yang saya tuliskan di sini sifat fungsi kuadrat yang dapat diturunkan dari nilai konstanta dan diskriminannya. Yang pertama, berdasarkan nilai a. Jika a lebih dari 0, maka nilai ekstremnya minimum dan grafik parabola terbuka ke atas. Kemudian, jika nilai a kurang dari 0, maka nilai ekstremnya maksimum dan grafik parabola terbuka ke bawah. Selanjutnya berdasarkan nilai b. Jika a dan b bertanda sama, maka sumbu simetri berada di sisi kiri dan sumbu y. Jika a dan b berlainan tanda, maka sumbu simetri berada di sisi kanan sumbu y. Kemudian jika b sama dengan 0, maka sumbu simetri berada tepat di sumbu y. Kemudian berdasarkan nilai c. Jika c lebih dari 0, maka grafik parabola memotong sumbu y positif. Jika c sama dengan 0, maka grafik parabola memotong sumbu y di titik 0,0. Yang terakhir, jika c kurang dari 0, maka grafik parabola memotong sumbu y di negatif. Selain dapat dilihat dari konstanta, kita juga bisa belajar sifat
fungsi kuadrat itu dilihat dari nilai diskriminannya. Untuk yang pertama, jika diskriminan lebih dari 0, maka grafik parabola memotong di sumbu X di titik X1,0 dan X2,0. Nah, nilai X1 dan X2 dapat ditentukan dengan rumus kuadrat berikut atau rumus ABC yang sudah kalian pelajari di pertemuan sebelumnya. Rumus ABC-nya yaitu min B plus minus akar B kuadrat min 4AC per 2A. Di sini ada grafik yang sebelah kiri, ada grafik D lebih dari 0 dan A lebih dari 0, kurvanya menghadap ke atas. Kemudian yang sebelah kanan bawah ada grafik D lebih dari 0 dan A kurang dari 0 dengan kurvanya menghadap ke bawah. Selanjutnya, jika D sama dengan 0, maka grafik parabola menyinggung sumbu X di titik min B per 2A, 0. Di sini ada dua grafik dengan D sama dengan 0. Yang pertama lebih dari 0, menyinggung sumbu X dan menghadap ke atas. Grafik yang kedua menyinggung sumbu X dan grafiknya menghadap ke bawah karena nilai A-nya kurang dari 0. Yang terakhir, jika D kurang dari 0, maka grafik parabola tidak memotong maupun menyinggung sumbu X, artinya berada di atas atau bawah sumbu X. Di sini ada dua grafik. Grafik yang pertama D-nya kurang dari 0 dan A-nya lebih dari 0, maka menghadapnya ke atas. Kemudian gambar kedua, D-nya kurang dari 0, A-nya kurang dari 0, maka grafiknya menghadap ke bawah. Oke, sudah jelas ya tadi sifat-sifat fungsi kuadrat dilihat dari koefisien dan diskriminannya. Sekarang kita akan belajar tentang cara menggambar grafik fungsi kuadrat. Di sini sudah saya tuliskan tata caranya. Untuk yang pertama, kita harus menentukan titik potong dengan sumbu X. Caranya, kalian tinggal mengganti saja Y dengan 0, sehingga akan ketemu X-nya. Yang kedua, kita menentukan titik potong dengan sumbu Y. Dengan cara, kalian tinggal mengganti X-nya dengan 0. Yang ketiga, tentukan titik balik atau titik puncak parabola dengan rumus X sama dengan min B per 2A. Kemudian hasil X-nya dimasukkan ke persamaan fungsi kuadrat, maka akan ketemu titik Y. Yang terakhir, kita tentukan persamaan sumbu simetri. Rumusnya sama dengan di atas, yaitu X sama dengan min B per 2A. Kemudian kita langsung masuk ke contoh soal bagaimana cara menggambar grafik fungsi kuadrat. Di sini ada soal, gambarlah grafik fungsi kuadrat fx sama dengan x kuadrat plus 2x min 3. Kita langsung saja mengerjakan. Untuk yang pertama, kita memiliki A sama dengan 1, B sama dengan 2, dan C sama dengan min 3. Kita ikuti langkah-langkah di atas ya yang tadi sudah dijelaskan. Untuk langkah yang pertama, tentukan titik potong dengan sumbu X. Kita mengganti Y sama dengan 0. Fx sama dengan x kuadrat plus 2x min 3. Kemudian Fx itu sama dengan Y. Jadi persamaannya menjadi x kuadrat plus 2x min 3 sama dengan 0. Kemudian kita cari faktornya. Nah, kita sudah ketemu faktornya x plus 3 dan x min 1. Untuk menentukan titiknya, kita pindah ruas, x plus 3 menjadi x sama dengan min 3. Jadi kita ketemu titik yang pertama, min 3,0. Ini titik potong yang pertama. Kemudian selanjutnya ada x min 1 sama dengan 0, jadi x sama dengan 1. Karena y-nya 0, maka titiknya itu 1,0. Karena titik koordinat itu biasanya x, y, jadi 1,0. Ini sudah ketemu titik yang kedua. Kemudian untuk langkah yang kedua, kita tentukan titik potong dengan sumbu y. Kita mengganti x sama dengan 0. Caranya, fx sama dengan x kuadrat plus 2x min 3 menjadi y sama dengan x kuadrat plus 2x min 3.
Sekali lagi, fx itu sama dengan y. Kita masukkan, substitusikan x sama dengan 0. Kita dapatkan y sama dengan min 3. Karena x-nya sama dengan 0, maka titiknya 0, min 3. Didapatkan titik yang ketiga. Kemudian langkah yang ketiga, kita tentukan titik balik atau titik puncak parabola dengan rumus x sama dengan min b per 2a. Kita menentukan titik ya. Kita masukkan, b-nya itu kan tadi sudah ketemu 2 per 2a. A-nya itu 1. Kita dapatkan x sama dengan min 1. Maka y bernilai, kita masukkan x-nya sama dengan min 1, karena kita sudah memperoleh dari rumus titik balik atau titik puncak. Kita masukkan atau substitusikan y sama dengan min 1 ke dalam persamaan x kuadrat plus 2x min 3. Didapatkan hasil y sama dengan min 4, maka titik balik atau titik puncak parabolanya itu sebesar min 1, min 4. Kemudian langkah yang terakhir atau langkah yang keempat, kita akan menentukan persamaan sumbu simetri dengan rumusnya sama, x sama dengan min b per 2a didapatkan x sama dengan min 1. Nah, sekarang kita akan menggambar titik-titik A sampai D. Titiknya itu diberi warna merah ya di sini pada bidang kartesius. Di sini titik satunya itu sudah ditemukan tadi koordinatnya. Sumbu simetrinya ini garis-garis potong min 1. Nah, cara menggambar grafik fungsi kuadrat ini semoga bisa dipahami ya. Sekian penjelasan dari saya mengenai grafik fungsi kuadrat. Untuk selanjutnya saya akan menjelaskan tentang cara membuat grafik fungsi kuadrat menggunakan aplikasi di internet atau biasa disebut dengan aplikasi GeoGebra. Silahkan disimak ya, semoga bermanfaat. Terima kasih.